Cerita ini dimulai dengan kisah seorang anak yatim piatu bernama Elio yang merasa kesepian dan sering jadi korban bully. Sejak kecil, dia udah terobsesi banget sama luar angkasa dan alien. Rasa penasarannya ini bikin dia nekat mencoba berbagai cara buat bisa berkomunikasi dengan makhluk dari planet lain, berharap ada yang bisa membawanya pergi dari kehidupannya yang menyedihkan di bumi. Setelah orang tuanya tiada, Elio diasuh oleh bibinya, Olga, seorang mayor angkatan udara yang tegas. Ketertarikannya pada antariksa makin menjadi-jadi setelah mengunjungi pameran Voyager Golden Record. Saking pengennya dijemput alien, Elio sampai nekat menulis pesan "Alien, culik aku" di pasir pantai. Sebuah permintaan putus asa dari seorang anak yang merasa tak punya tempat di dunianya sendiri. Nggak sendirian. Elio bareng dua temannya, Brang dan Caleb, mencoba merakit radio tua buat menangkap sinyal dari luar angkasa. Ajaibnya, mereka berhasil. Tapi sialnya, radio itu malah hancur karena mereka berebutan. Gara-gara aksinya ini, Elio kena marah bibinya karena ketahuan bolos sekolah dan habis berkelahi. Masalah seakan gak pernah berhenti menghampirinya. Dengan nekat, Elio menyelinap ke rapat penting bibinya dan menemukan fakta mengejutkan. Ada sinyal alien yang mirip banget sama sinyal Voyager Golden Record. Tanpa pikir panjang, Elio langsung mengirim pesan balasan. Tindakannya ini ternyata menyebabkan pemadaman listrik total di seluruh pangkalan militer. Ulahnya kali ini benar-benar bikin semua orang panik dan kebingungan. Akibat ulahnya, sang bibi memutuskan mengirim Elio ke perkemahan pramuka biar lebih disiplin. Tapi di sana, Elio malah kabur dari teman-temannya yang mau mengerjainya. Di saat yang sama, bibinya menerima sinyal balasan untuk Elio yang isinya, "Bawakan kami pemimpin kalian." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang dari pesawat alien menyelamatkan Elio dari para pembuli dan menariknya ke dalam. Di dalam pesawat, Elio disambut oleh superkomputer canggih bernama O4 dan dibawa ke sebuah tempat luar biasa bernama Communiverse. Ini adalah pusat peradaban antar galaksi, tempat para alien dari berbagai planet berkumpul dan berbagi pengetahuan. Para alien di sana ternyata salah sangka. Mereka mengira Elio adalah pemimpin bumi yang selama ini mereka cari. Para alien menganggap Elio adalah pencipta Voyager dan butuh pengetahuannya. Elio yang cuma anak kecil jelas bingung setelah mati. Situasi makin gawat saat ia dibawa ke pertemuan darurat dengan Lord Grigon, seorang panglima perang bengis yang terobsesi menguasai Communiverse. Dalam ketakutan, Elio nekat menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan Grigon demi menyelamatkan semua orang. Untuk menutupi kepergian Elio, O4 si komputer super cerdas membuat sebuah kloningan Elio dan mengirimnya kembali ke bumi. Jadi, sementara Elio asli sibuk bernegosiasi di luar angkasa, kehidupannya di bumi tetap berjalan normal. Namun, bibinya mulai curiga karena melihat ada yang aneh dengan perubahan sikap Elio palsu yang tiba-tiba jadi penurut. Elio asli akhirnya bertemu langsung dengan Grigon. Ia mencoba membujuk panglima kejam itu untuk enggak menghancurkan Communiverse. Di tengah obrolan, Grigon malah curhat soal betapa sulitnya mengurus anaknya, Glordon. Tapi karena kesalahpahaman kecil, negosiasi ini gagal total. Grigon tetap pada rencananya untuk menyerang dan mengambil alih kekuasaan dengan cara paksa. Elio dijebloskan ke penjara. Tapi di sana ia malah bertemu Glordon, anak Grigon yang ternyata seumuran dengannya dan sama-sama kesepian. Dari Glordon, Elio tahu kalau wujud asli bangsa Grigon sama sekali nggak menakutkan.
Baju perang mereka lah yang membuat mereka terlihat sangar. Akhirnya, Glordon memutuskan untuk membantu Elio kabur dari sel tahanan itu. Mereka berdua akhirnya punya teman untuk pertama kalinya. Sebuah rencana gila pun muncul. Elio akan menjadikan Glordon sebagai tawanan untuk memaksa ayahnya mundur. Rencana ini berhasil. Grigon yang panik melihat anaknya dalam bahaya, akhirnya mengalah dan bersumpah tidak akan pernah menyerang Communiverse lagi, asalkan putranya bisa selamat dan kembali padanya. Berkat keberaniannya, Elio disambut sebagai pahlawan dan jadi anggota baru Communiverse. Di momen itu, ia curhat ke Glordon tentang orang tuanya yang sudah meninggal dan perasaannya bahwa sang bibi nggak pernah menyayanginya. Glordon pun menghiburnya, menceritakan kisah sedihnya tentang ibunya yang juga telah tiada dan rasa sepinya selama ini. Ikatan persahabatan mereka semakin kuat. Grigon memaksa Glordon untuk memakai baju perang. Tapi Glordon menolak karena nggak mau jadi mesin perang seperti ayahnya. Elio pun punya ide cemerlang, menggunakan teknologi kloningan untuk menciptakan Glordon palsu yang mau menuruti kemauan ayahnya. Sementara itu di bumi, Elio melihat betapa akurnya bibinya dengan kloningannya, membuatnya sadar bahwa bibinya sebenarnya sangat sayang padanya. Kecurigaan bibinya di bumi semakin menjadi. Ia diam-diam mengambil sampel rambut kloningan Elio dan menyadari itu palsu karena nggak punya mata. Di sisi lain, Elio berhasil membawa kloningan Glordon ke hadapan Grigon. Awalnya Grigon senang, tapi ia dengan cepat menyadari kalau yang dihadapannya itu bukanlah anak aslinya. Kemarahannya pun meledak. Grigon yang murka meminta Questa, alien pembaca pikiran, untuk memeriksa isi kepala Elio dan menemukan di mana Glordon yang asli disembunyikan. Glordon yang melihat situasi itu dari kejauhan jadi panik dan gak sengaja menekan tombol darurat yang membuatnya kembali ke bumi. Kebohongan Elio akhirnya terbongkar sepenuhnya, dan Grigon langsung melancarkan serangan besar-besaran ke Communiverse. Di tengah kekacauan, Questa membantu Elio melarikan diri kembali ke bumi melalui sebuah portal. Elio mendarat di pantai dan bertemu bibinya yang sedang frustasi mencarinya. Sang bibi langsung sadar kalau Elio yang dihadapannya adalah keponakan aslinya. Mereka pun berpelukan, meluruskan semua kesalahpahaman tentang kasih sayang yang selama ini terpendam. Tiba-tiba, kloningan Elio datang dan memberitahu ada keramaian di pangkalan militer. Ternyata, pesawat Elio dan Glordon ditemukan di sana. Elio langsung meminta bantuan bibinya untuk menyelamatkan sahabat aliennya itu. Mereka menyamar dan menyelinap ke pangkalan. Mereka menemukan Glordon dalam kondisi sekarat karena nggak cocok dengan udara bumi yang berbeda. Dengan aksi heroik, Elio dan bibinya berhasil kabur membawa Glordon menggunakan pesawat alien itu. Tapi masalah baru muncul. Tujuan ke Communiverse ternyata diblokir. Bibinya dengan sigap meminta bantuan lewat radio amatir ke teman Elio, yang kemudian menyambungkannya ke seorang ahli sinyal. Mereka harus berpacu dengan waktu sebelum kondisi Glordon semakin parah. Meskipun pesawat mereka rusak parah dan komunikasi terputus, mereka berhasil melewati semua rintangan dan penghalang sinyal. Akhirnya, mereka berhasil masuk kembali ke Communiverse. Namun, pemandangan yang mereka lihat sangat mengerikan. Seluruh bangsa di Communiverse telah dikalahkan dan ditawan oleh pasukan Grigon. Semua harapan seakan sudah pupus. Grigon panik setengah mati melihat anaknya sekarat. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan baju perangnya, menunjukkan wujud aslinya yang rapuh demi menyelamatkan Glordon. Ajaibnya, Glordon hidup kembali. Momen ini dimanfaatkan Elio untuk memberikan kesempatan pada ayah dan anak itu untuk bicara dari hati ke hati.
Grigon pun meminta maaf pada Elio dan membebaskan semua tawanannya. Communiverse, selamat. Questa berterima kasih dan memberikan Elio tanda keanggotaan permanen. Elio senang karena akhirnya punya tempat yang menerimanya. Tapi melihat itu, bibinya justru sedih. Elio pun sadar, rumah sejatinya adalah di bumi bersama bibinya. Ia mengembalikan tanda keanggotaan itu dan memilih pulang untuk membangun kembali hubungannya dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki.